Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang uji normalitas data menggunakan uji Chi-square. Sebelum saya lanjut, perkenalkan nama saya Muhammad Asrafil. Saya di sini sebagai moderator sekaligus bicara pertama. Oke, mungkin langsung saja kepada materinya. Pertama adalah apa sih sebenarnya uji Chi-square itu? Jadi, uji Chi-square merupakan salah satu uji yang terdapat pada bidang ilmu statistika. Nama lain dari uji ini adalah uji Chi kuadrat. Uji statistika yang satu ini merupakan uji non-parametrik, yaitu uji dengan jumlah populasi yang tidak diketahui. Pengujian ini umumnya dilakukan dengan menggunakan dua variabel dengan tujuan untuk melihat adakah perbedaan yang nyata antara frekuensi observasi OI dengan frekuensi yang diharapkan atau biasa disebut dengan EE. Pengujian ini juga biasanya untuk menguji sebuah hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan dari sebuah hipotesa tertentu pada sebuah kasus yang diamati. Perlu kita ketahui, ada beberapa karakteristik dari Chi-square, yaitu nilai Chi-square selalu positif. Terdapat beberapa keluarga distribusi Chi-square dengan derajat kebebasan, dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, dari bentuk kurva. Dan bentuk kurva distribusi Chi-square selalunya menjulur positif. Oke, selanjutnya untuk langkah-langkah penggunaan uji Chi-square akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Untuk pemateri kedua, saya persilahkan. Pengujian normalitas data hasil penelitian dengan menggunakan Chi-square dilakukan dengan berikut. Langkah pertama, perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis menggunakan dua populasi sampel. Sampel pertama, sampel berasal dari populasi distribusi normal yang dilambangkan dengan H0. Sampel yang kedua, sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal yang dilambangkan dengan H1. Langkah kedua, data dikelompokkan ke dalam distribusi frekuensi. Oke, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Untuk pemateri ketiga dipersilakan. Yang ketiga, menentukan proporsi KJ atau PJ. Yang keempat, menentukan 100 PJ, yaitu persentase luas interval KJ dari suatu distribusi normal melalui transformasi ke skor baku. Rumusnya yaitu ZI sama dengan XI kurang X bar per SD atau standar deviasi. Oke, selanjutnya untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Untuk pemateri keempat, saya persilahkan. Baik, untuk langkah kelima, dalam menghitung nilai Chi-square atau Chi kuadrat, yaitu menggunakan rumus X kuadrat sama dengan N per 100 kali sigma PJ dikurang 100 PJ kuadrat dibagi 100 PJ. Kemudian yang berikut untuk menentukan hasil nilai Chi-square tabel pada derajat bebas sama dengan kelas ketiga, di manakah adalah banyaknya kelompok. Jadi bentuk distribusi Chi-square atau Chi kuadrat tidak ditentukan banyaknya sampel, melainkan banyaknya derajat bebas. Oke, untuk langkah selanjutnya pada pengujian Chi-square akan dilanjutkan oleh materi kelima. Untuk materi kelima, saya persilahkan.
Oke, baik. Langkah selanjutnya yaitu kriteria pengujian. Jika X2 lebih kecil dari X2 tabel, maka HO diterima. Jika X2 lebih besar dari X2 tabel, maka HO-nya ditolak. Lanjut kepada kesimpulan. Jika X2 lebih kecil dari X2 tabel, maka sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Lanjut, jika X2 lebih besar dari X2 tabel, maka sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Oke, jadi untuk materi terakhir penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh pemateri ke-6, akan menjelaskan bagaimana contoh penggunaan chi-square pada sebuah data. Untuk pemateri ke-6, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk pengaplikasian dari rumus-rumus yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Nah, di sini telah kita lihat itu telah tersedia untuk tabel untuk penyelesaian dari rumus chi-square 1. Nah, untuk tabelnya tersendiri ini sebenarnya untuk yang kosong itu nilai dari PJ 100 PJ, PJ kurang 100 PJ, dan untuk bagian PJ kurang 100 PJ kuadrat dikurang dengan 100 PJ. Di per dengan 100 PJ. Nah, yang 4 kolom ini sebenarnya nilainya itu kosong, harus kita tentukan sendiri, tidak tercantum langsung begini, kita harus menentukannya terlebih dahulu. Nah, yang sudah atau ada memang itu untuk nilai dari ini kelas interval dan frekuensinya itu sudah ada memang. Kemudian dengan jumlah frekuensi itu sudah dapat atau ditentukan memang. Nah, selanjutnya itu kita akan menentukan atau bagaimana menentukan nilai dari PJ. Nah, untuk rumus dari PJ itu adalah sama dengan frekuensi kelas KJ per dengan N, kemudian dikalikan dengan 100. Nah, langsung kita masukkan nilainya. Frekuensi kelas KJ itu kita mulai dari kelas pertama ini. Kelas pertama untuk nilai yang akan kita cari adalah ini. Kita masukkan nilai frekuensi kelas J untuk kelas pertama itu adalah 5. Nah, terus kita masukkan. Untuk N-nya itu adalah ini, jumlah dari frekuensi. Masukkan 150, berarti 5 per 150 dikalikan dengan 100 itu hasilnya 3. Nah, itu adalah hasil dari PJ untuk kelas pertama. Dan itu berlaku seterusnya. Maksud saya untuk kelas 2, 3, dan sampai 7. Nah, misalkan untuk kelas kedua, di sini kan kelas kedua adalah frekuensi kelas KJ-nya itu adalah 15, berarti 15 per 150 atau jumlah frekuensi, kemudian dikalikan dengan 100, dan hasilnya itu adalah 10, seperti yang kita lihat di sini untuk nilai PJ-nya, dan itu sama untuk kelas 3 sampai 7. Selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan nilai ini 100 PJ. Nah, rumus dari 100 PJ itu sendiri adalah ini. 100 PJ itu sama dengan Z2 kurang Z1, kemudian dikalikan dengan 100. Nah, tetapi sebelum itu kita harus mencari dulu nilai dari Z1 dan Z2. Nah, untuk menentukan nilai Z1 dan Z2 itu sebelumnya juga kita harus menentukan batas bawah dan batas atas. Nah, di sini kita akan atau patokannya itu untuk kelas ketiga. Nah, sebelum juga kita di sini sudah diketahui untuk rata-rata dan standar deviasinya. Nah, nilai rata-rata di sini itu 77,6 dan standar deviasinya 7,01. Nah, kita mulai untuk uji bawah. Nah, uji bawah di sini untuk kelas ketiga. Kita lihat kelas ketiga di sini adalah 70
sampai dengan 74 kelas intervalnya ya. Nah, untuk uji bawah kita ambil 70. Kemudian dikurangi dengan 0,5. Jadi hasilnya itu adalah 69,5. Dan kemudian untuk uji atas itu bukan dikurangi tapi ditambah dengan 0,5. Jadi 74 ini tambah dengan 0,5. Hasilnya 74,5. Setelah itu kita akan bisa menentukan Z1 jika itu uji bawahnya sudah diketahui. Nah, tinggal kita masukkan. Ini 69,5 itu adalah uji bawah. Ini dari 70, kurang 0,5. Kemudian dikurangi dengan 77,6. Nah, 77,6 ini adalah rata-rata. Ini. Next adalah dibagi dengan 7,01. 7,01 di sini adalah standar deviasi yang ini. Hasilnya itu adalah minus 1,16976. Dan untuk nilainya di tabel Chi-square itu adalah 0,121049. Berikutnya adalah menentukan nilai dari Z2. Untuk Z2 di sini kita menggunakan uji atas. Beda dengan Z1 ya, di mana kita menggunakan uji bawah. Tinggal kita masukkan nilainya uji atas. Uji atas ini kan kita sudah tentukan tadi. 74 tambah 0,5 berarti 74,5. Kemudian dikurangi dengan rata-rata. Rata-rata itu nilainya 77,6. Kemudian dibagi dengan standar deviasi. Nilainya itu 7,01. Dan hasilnya itu adalah minus 0,44223. Dan nilainya di tabel Chi-square itu adalah 0,3296163. Setelah kita mengetahui nilai dari Z1 dan Z2, kita akan memasukkan nilainya ke rumus 100 PJ. Nah, rumus 100 PJ di sini adalah Z2 dikurang dengan Z1 dikali dengan 100. Nah, ini adalah nilai dari Z2 dikurang dengan nilai dari Z1. Berarti 0,329163 dikurang dengan 0,121049. Kemudian dikalikan dengan 100. Nah, hasilnya itu adalah 20,81138. Nah, itu bagaimana cara kita menentukan dari nilai 100 PJ. Dan itu berlaku untuk kelas pertama sampai yang terakhir. Next, itu di kolom sebelahnya itu ada 100 PJ. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai dari sebelahnya lagi itu PJ kurang 100 PJ. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai dari PJ kurang 100 PJ ini? Nah, jadi caranya itu tinggal kita lihat untuk kelas pertama PJ nilainya kan 3. Nah, untuk kelas pertama 100 PJ itu 2,59. Nah, itu tinggal kita kurangi saja sesuai dengan ini rumusnya ini. PJ kurang 100 PJ. Jadi 3 kurang 2,59 itu adalah 0,41. Dan seterusnya untuk kelas kedua juga begitu. 10 kurang 9,31 itu adalah 0,69. Kelas ketiga 17 kurang 20,52 itu hasilnya minus 3,52 dan berlaku untuk sampai kelas ke-7, kelas terakhir. Selanjutnya untuk menentukan ini sebelahnya yang maksud saya kolom selanjutnya. PJ kurang 100 PJ kuadrat diper dengan 100 PJ. Nah, bagaimana cara menentukannya? Itu kita harus melihat dulu di bagian PJ kurang 100 PJ. Untuk kelas pertama itu, nah 0,41. Nah, di sini rumusnya kan pangkat 2, berarti 0,41 dikali 0,41. Untuk hasilnya itu kemudian dibagi dengan 100 PJ. 100 PJ di sini itu 2,59, berarti 0,41 dikali dengan 0,41. Nah, hasilnya itu kemudian dibagikan dengan 100 PJ, yaitu 2,59. Hasilnya itu nanti 0,049. Dan itu sama perhitungannya untuk kelas pertama 2 sampai ke-7. Begitu. Dan untuk jumlahnya itu
kita menjumlahkan saja seperti biasa dari kelas pertama sampai ke-7, dan itu hasilnya nanti 2,5911. Nah, setelah kita menentukan semua nilai-nilai yang akan kita cari tabel, kita akan menentukan atau mencari nilai dari C square. Nah, rumus dari C square sendirilah X kuadrat sama dengan N per 100 kali sigma PJ kurang 100 PJ kuadrat diper dengan 100 PJ. Nah, N di sini itu kan sudah saya sebut tadi, itu adalah jumlah dari frekuensi. Kita kembali lagi ke slide selanjutnya. Sebelumnya itu ini 150 untuk jumlah frekuensi. Nah, masukkan N itu 150 untuk jumlah frekuensi diper dengan 100 kali 2,5911. Nah, dari mana 2,5911 ini? Itu dari ini PJ 100 kurang 100 PJ kuadrat dibagi dengan 100 PJ. Nah, hasilnya itu ini 2,5911. Nah, setelah dijumlahkan itu hasilnya nanti 2,5911. Kemudian tinggal dijumlahkan lagi 150 per 100 dikalikan ini 2,5911. Nah, hasilnya itu nanti 3,8867. Itu untuk nilai C square-nya. Selanjutnya adalah menentukan dB. dB itu sendiri adalah derajat bebas. Coba kita kembali ke rumusnya untuk melihatnya lebih jelas. Nah, untuk menentukan X kuadrat tabel pada derajat bebas, dB sama dengan K3 atau kelas ketiga, di mana K banyaknya kelompok. Kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini dB 7 kurang 3 sama dengan 4. Nah, 7 ini adalah panjang kelas dan 3 ini adalah kelas atau kelas ketiga. Begitu, dan hasilnya adalah 4. Nah, X kuadrat tab sama dengan X kuadrat 0,01 dikalikan dengan 4. Itu hasilnya nanti 13,28. Kemudian untuk kita masuk ke perbandingan. Nah, di sini kita akan membandingkan X2 hit dengan X2 tab. Nah, X2 hit dengan X2 0,01 dikali dengan 4 itu nilainya X2 hit itu adalah 3,8867. Dibandingkan dengan X kuadrat. Nah, di sini X kuadrat 0,01 kali dengan 4. Nah, nilainya di sini adalah 13,228. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa 3,8867 itu lebih kecil nilainya dari 13,8. Berarti H0-nya itu diterima. Kita kembali ke slide sebelumnya untuk memperjelasnya. Nah, di sini kriteria pengujian. Jika X2 lebih kecil dari X2 tabel, maka H0 diterima. Nah, dengan kesimpulan bahwa ini sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. H0-nya diterima. Saya kira itu saja untuk pada kesempatan ini yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kembali ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pemateri ke-6. Jadi mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silakan bertanya. Dan untuk mengakhiri pembahasan kali ini, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.